Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lili Triastuti Channel. Kali ini kita akan membahas tentang soal yaitu penulisan daftar pustaka yang banyak sekali muncul dari teman-teman yang ada di tahap 1 kemarin. Yuk kita simak. Soal nomor 1. Penulisan daftar pustaka yang tepat untuk buku berjudul Komposisi karangan Goris Keraf diterbitkan oleh Nusa Indah di ND Flores tahun 1985 ialah A. Keraf, Goris .1985 komposisi ND, Flores 2 Nusa Indah B. Keraf, Goris 1985 komposisi ND Flores 2 Nusa Indah C. Goris Keraf 1985 komposisi ND, Flores 2 Nusa Indah D. Goris Keraf 1985 komposisi ND Flores 2 Nusa Indah. E. Keraf, Goris, komposisi, ND Flores 2 Nusa Indah, 1985. Coba dari kelima pilihan jawaban yang mana kira-kira yang paling tepat menurut kalian? Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Nah, mengapa A? Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar. Aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah secara umum yang berlaku perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu nama penulis. Nama penulis di sini tulis nama belakang penulis lebih dahulu, baru disusul dengan tanda koma dan inisial nama depannya. Jika di dalam buku terdapat gelar-gelar penulis, maka gelar-gelar tersebut tidak perlu ditulis di dalam daftar pustaka. Yang kedua, jika ada 2 atau lebih nama penulis yang tercantum di sumber acuan, hanya nama penulis pertama yang dibalik. Sisanya tidak perlu. Jangan lupa untuk menambahkan dan di antara pengarang kedua dan ketiga. Jika penulis buku acuan yang kamu gunakan lebih dari 3 penulis, maka tulis nama pengarang pertama dengan dibalik dan ditambah DKK atau dan kawan-kawan. Setelah nama penulis, yang kedua yaitu tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun cetakan terakhir. Setelah nama penulis dan tahun terbit, kita bisa melihat judul buku. Judul buku harus ditulis secara lengkap. Jangan lupa untuk penulisan judul buku ini miring atau menggunakan format italik. Terakhir, dalam daftar pustaka ini kita mencantumkan kota dan nama penerbit. Kita mendahulukan dulu nama kota, kemudian diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Di sini akan kita coba untuk menulis daftar pustaka yang di sini ada judul Tata Bahasa Indonesia, penulis Profesor Dr. Goris Keraf, penerbit Nusa Indah, tempat ND, tahun terbit 1993. Untuk aturan daftar pustaka tadi, nama penulis, kemudian tahun terbit, nama buku, kemudian tempat terbit dan penerbit. Coba kita kerjakan. Jadi nanti untuk penulisan data buku untuk daftar pustaka, yaitu yang pertama kita akan tulis nama penulis dulu
Di sini ada Profesor Dr. Goroy Keraf. Jadi kita ambil nama belakangnya Keraf, Goris, titik. Untuk gelarnya kita abaikan. Kemudian tahun 1993, titik. Kemudian di sini ada Tata Bahasa Indonesia. Nanti ditulis dengan huruf italik miring, titik. Kemudian ND titik 2 Nusa Indah titik. Mudah bukan teman-teman? Semoga jika soal ini nanti keluar di tahap 2, teman-teman bisa mengerjakan dengan teliti tentunya. Di sini ada soal judul buku Manajemen Personalia, penulis Heidrahman Ranupandoyo dan Suad Husnan, penerbit BPFE Yogyakarta, tahun terbit 1989. Penulisan daftar pustaka dari data buku tersebut di atas yang benar adalah. Ingat teman-teman, di sini ada dua penulis, yaitu Heidrahman Ranupandoyo dan Suad Husnan. Nanti nama yang pertama kita balik, yang kedua tetap. Coba kita cek satu persatu. Untuk yang A, Heidrahman Ranupandoyo dan Suad Husnan titik 1989 titik Manajemen Personalia titik Yogyakarta titik 2 BPFE. Salah ya, karena di sini nama yang pertama tidak dibalik. Yang B, Ranupandoyo, Heidrahman dan Husnan, Suad titik 1989 titik Manajemen Personalia titik Yogyakarta titik 2 BPFE titik. Di sini juga salah karena nama yang kedua dibalik. Untuk yang C, Ranupandoyo, Heidrahman dan Suad Husnan titik 1989 titik Manajemen Personalia titik Yogyakarta titik 2 BPFE titik. Di sini betul karena penulis yang pertama dibalik, yang kedua tidak, dan untuk judul buku sudah miring. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk D dan E salah karena ada tanda kurung. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga doa-doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman lulus di tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video